Lu sadar gak sih, kadang kita tuh harus nyari orang yang setara buat kita dan buat lawan bicara kita. Nah, ini bukan ngomongin soal gua tuh najis ketika ketemu sama orang yang gak satu pemikiran dengan kita. Nah, jangan salah kaprah dulu. Tapi daripada lu bingung, gue bakal bahas ini kenapa kita harus cari orang yang setara buat kita ngobrol bareng. Tapi sebelum itu, gue di sini mau kasih info buat kalian semua. Gue bakal bagi-bagi duit Rp200.000 buat 2 orang. Caranya gampang banget. Kalian tinggal screenshot aja video kali ini yang pertama kali nonton. Terus setelah itu kalian posting di story kalian. Dan jangan lupa tag gue di Instagram kalian juga. Dan pastiin kalian udah follow Instagram gue, TikTok gue, dan juga subscribe channel YouTube ini. Nah, nanti yang pertama kali nge-tag gue di Instagram, kalian bakal dapetin uang Rp200.000 buat 2 orang pemenang. Oke, kita sekarang lanjut ke pembahasannya. Nah, kenapa sih pada akhirnya kita ini seenggaknya harus nyari dan ngobrol sama orang yang setara sama kita? Gue nggak ngomongin tentang kekayaan dulu deh. Kita akan kesana nanti, tapi yang paling penting itu setara yang dimaksud itu apaan? Nah, gue kasih pertanyaan ke lu dulu. Misal nih, gue suka investasi, terus gue ngomongin sama orang yang punya pengalamannya 0 tentang investasi. Nah, obrolan itu bakal berakhir kemana? Kebayang nggak? Ya, obrolan itu bakal berakhir gue yang ngajarin orang itu cara investasi, bukan bertukar pikiran. Itu pun kalau dia tertarik. Nah, kalau enggak, jatuhnya ntar gue dikira sombong bisa investasi ini dan itu. Dan juga mungkin dikira ngapain sih kita harus investasi seperti itu. Nah, yang bedain di sini pengalamannya yang ngebuat ini obrolan dan gak bisa connect gimana pun caranya karena pengalaman dan latar belakang itu aja udah nggak sama gitu. Nah, ini tuh tentang kesamaan pengalaman dan value lu aja sih yang harus setara dengan lawan bicara lu. Nah, kalau orang udah punya value tinggi dan punya pengalaman banyak, pasti banget itu punya cenderung dan punya pola pikir dan kebiasaan cara pandang tentang hidup yang tinggi juga pastinya. Nah, kalau ada ketimpangan dalam hal itu aja, bisa jadi ada yang salah paham pas ngobrol ketika udah nggak sama dengan pola pikirnya antara lawan bicara kita. Nah, justru di situ kita bakalan ngelit kemana? Ya udah, jelas. Bakalan ada yang namanya minder satu sama lainnya. Nah, gue udah pernah bahas tentang keminderan itu dan kalian harus tonton videonya, nanti ada di sini. Nah, terus kalau lu pernah dengar tentang omongan di luaran kerjaan nih, coba gak peduliin titel atau posisi orang yang bakal lu ajak ngobrol itu bener atau enggak. Nah, di sini tuh udah susah banget ketika kita ngelakuin itu semua. Alasan lu kalau ngobrol sama orang yang setara itu biar ngehindarin hal-hal kayak ketimpangan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Nah, bayangin aja lu, ngomong sama bos lu, pasti ada sungkannya kan, kayak permisi pak, dan lain sebagainya. Nah, kalau omongan lu yang sangat terbatas dan yang muncul cuma hal-hal baik aja, karena lu takut ke pressure sama bos lu, nah, beda lagi nih. Kalau lu ngomong sama temen lu kerja, pasti lu pakainya lu gua juga gitu. Kalau lu sama bos, pasti pakainya saya gitu. Nah, pasti ngerasa terbuka banget dengan orang yang lebih setara dengan kita. Nah, bos kalau ngomong sama bos juga, pasti akan santai juga. Karena pengalamannya dan value mereka udah di setara yang sama. Nah, jadi takutnya kalau lu nggak ngobrol sama orang yang setara dengan kita, dominasi itu pasti bisa banget terjadi dan ujung-ujungnya kena pressure ke diri kita yang kurang dengan pengalaman atau kurang dengan value. Makanya banyak kan anak zaman sekarang itu yang ke pressure sama kerjaan. Soalnya nggak kuat sama tekanan yang ada di dalam kerjaan tersebut. Tapi ini nyambung nggak ya? Nah, daripada kesannya ini ke pressure atau takut dianggap sombong sama lawan bicara, mending nyari yang setara aja biar bisa meminimalisir yang namanya rasa nggak nyaman. Bener atau enggak? Nah, daripada lu minder, canggung, atau kicep aja, atau di sisi lain dah. Daripada lu capek-capek nyari topik, jelasin sudut pandang, dan ngerasa lawan bicara lu itu nggak bisa ngimbangin lu, mending cari yang setara buat temen kita ngobrol. Nah, takutnya salah satu pihak, entah itu lu atau lawan bicara lu, itu ngerasa nggak bisa keeping up sama topik yang lagi dibicarain. Simpelnya, takutnya salah satu dari lu nggak mampu atau nggak bisa masuk ke dunia dari lawan bicara kita atau masuk ke elunya sendiri gitu.
Tapi di sini ada plusnya. Kalau lu lagi nyari orang buat ngobrol sama mereka atau yang setara sama lu, pasti lu bakalan dapet dah rasa dukungan satu sama lain karena lu ini setara dengan lawan bicara lu. Nah, lu pernah nggak? Misal nih, lu lagi main golf, terus lu sharing tentang pengalaman lu sama orang-orang yang juga main golf di sana. Nah, biasanya kalau orang yang sedang main golf, ngomonginnya itu bisnisnya udah level high end lah gitu, kita bisa bilang. Nah, ketika udah di level tersebut, itu orang lawan bicaranya juga harusnya pasti klik juga gitu. Nah, karena memang mereka ini udah satu level untuk pemahamannya. Lagi-lagi gue gak bicarain tentang kekayaan, tapi lebih ke pengalamannya. Jadi, ketika udah sama di levelnya atau value orang tersebut, pasti ngerasa kayak didukung sama dan bisa paham akan struggle-nya masing-masing. Dan juga di sini gue kasih contoh yang lainnya. Misal nih, lu sama-sama punya struggle buat biayain anak buat sekolah di tempat yang bagus. Pasti kalau ketemu sama orang yang seenggaknya punya pengalaman yang serupa, itu bisa paham satu sama lain dan akhirnya mereka ini connect ya. Endingnya mungkin bikin grup arisan atau bikin grup buat nongkrong bareng atau apa gitu untuk bapak ibunya lah gitu. Nah, setelah connect baru tuh pasti lu ngerasa adanya dukungan dari pihak lawan bicara lu karena relate sama apa yang lu ceritain itu. Nah, itu maksud gua di sini. Semua itu berdasarkan pengalaman atau latar belakang yang sama aja. Nah, sekarang manfaatnya apa kalau lu bicara atau ngobrol sama orang yang setara? Nah, sekarang apa yang lu dapetin kalau misal lu bisa ngukur diri lu sendiri sama ngobrol sama orang yang satu level sama lu? Nah, yang pertama ada peluang kolaborasi atau kerjasama dengan selevel kita ini yang banyak banget gitu. Nah, gue tegesin sekali lagi, di sini bukan soal ngomongin kaya ataupun miskin. Tapi konteks selevel yang gue maksud ini itu adalah kedua belah pihak yang punya latar belakang yang sama atau punya pemikiran yang sama dan kemampuan yang sama ataupun sumber daya yang seimbang lah gitu. Nah, kenapa kayak gitu? Biar gak ketimpangan. Ntar kalau nggak seperti itu, nah lu udah bagus-bagus nih, terus partner lu nggak profesional, ditinggal, dan dia itu belagak gila, istilahnya kalau kerja berdua, tapi akhirnya lu kerja sendirian. Ini pasti pernah nih, banyak orang ketika dulu waktu sekolah, ketika diajain kerja kelompok, itu ya yang ngertiin cuma 1-2 orang gitu, yang lainnya cuma numpang nama lah gitu. Nah, itu siapa yang rugi kalau kayak gitu? Nah, kalau udah sama dan selevel, setara dan kerjasama, itu bakalan bisa adil dan efektif juga. Nah, apa nih yang dimaksud dari efektif? Nah, maksud gua adalah lu bisa dapetin komunikasi yang lebih efektif kalau lu punya lawan bicara yang selevel sama lu. Istilahnya, lu bisa ngomong dengan bahasa yang sama lah gitu. Nah, kerennya, we speak in the same language, bro. Nah, paham kan maksud gua di sini? Jadinya, gak ada tuh rasa sungkan buat nanyain idea itu seperti apa dan nyaranin idea itu seperti apa. Nah, apapun itu karena kalian ini udah satu frekuensi. Dan gak cuma itu, kalau lu udah bagi job desk kan jadi enak gitu. Gak ada rasa sungkan dan bisa realistik gitulah pokoknya. Nah, beda kan kalau misalnya ada yang dominan dan bayangin aja tuh kalau lu nggak enakan sama orang terus lu bagi tugas sama dia, bukannya kolaborasi atau berbagi pengalaman yang sama, yang ada cuma ke pressure doang intinya di dalam gitu. Nah, atau lu bagi orang yang pengalamannya di bawah lu, bukannya bagi tugas, tapi malah takutnya lu dikira terlalu bosi atau lu lebih dominan. Nah, serba salah kan kalau lu ini nggak selevel sama orang-orang itu gitu. Udah gitu, kalau lu misal nih selevel, lu bisa fokus sama hal yang endingnya ini kolaborasi, lu bisa kerja bareng dan nggak ada yang namanya bertengkar siapa yang paling tinggi karena dari awal udah ada kesepakatan kalau lu ini selevel sama dia gitu. Jadinya pembagian peran itu bisa banget difokusin biar bisa dapat hasil yang maksimal. Nah, jadinya buat kita jalan secara bisnis itu enak banget gitu. Nah, saling bisa ngelengkapin kalau kita punya pengalaman yang satu level. Jadi kalian itu nggak harus ngangkat orang atau nggak ada yang jadi beban di dalamnya gitu. Nah, dari sini mungkin kalian udah paham ya dari maksud selevel ini yang apa yang gue maksud gitu. Nah, obrolan yang sama yang setara itu intinya bukan ngomongin tentang rasa nyaman, siapa yang paling oke, siapa yang paling kaya, nggak di situ. Tapi
tapi ini tuh lebih ngomongin ke latar belakang yang sama pengalamannya dan mempunyai value yang sama lah gitu seenggaknya. Nah, itu bisa disebut dengan satu level. Nah, kalau lu udah ketemu lawan bicara ataupun partner yang sama atau satu level, percaya sama gua, lu pasti punya kesinergian yang sama dan lu bakalan bisa grow up ketika lu bangun sebuah bisnis atau lu bisa berkolaborasi gitu. Nah, gua di sini nggak harus banget kalian ini ngobrol dengan orang yang satu level dalam, mungkin kita ngomongin kalau kaya dan miskin ya. Ini kita nggak ngomongin kaya dan miskin, tapi ini gua kasih umpama ketika ngomongin kaya dan miskin, itu nggak dari situnya, tapi lebih ke value dan secara pikiran, mindset lu. Maka dari itu kemarin kan gue selalu bilang tuh, lu harus tanemin dalam otak lu isi mindset lu isi otak lu ini banyak-banyak ilmu, banyak-banyak pengalaman, sehingga ketika lu ketemu orang yang kaya nih, kita ngomongin kaya, dan dia punya pengalaman yang jauh lebih tinggi, dia punya value yang jauh lebih tinggi, dari situlah, walaupun lu belum ada di titik sana, katakanlah orang itu punya net worth, katakanlah 10 miliar lah gitu, sedangkan lu masih punya 100 juta. Ketika lu punya otak yang sama, value yang sama, ataupun pemikiran yang sama, seenggaknya lu bisa ngobrol sama dia dan lu bisa berkolaborasi juga. Nah, dari situlah lu bisa ngebangun juga yang jauh lebih gede gitu. Karena mungkin dari dia dia punya network yang cukup gede, sedangkan dia idenya masih kurang dari pengalamannya dia atau apa. Nah, ketika lu punya otak atau punya value yang jauh lebih tinggi daripada orang tersebut yang punya nilai 10 miliar tersebut dan lu masih 100 miliar ini, nah disitulah kalian bisa kolaborasi juga dan endingnya bisa menunjukkan kolaborasi yang hebat nanti untuk sebuah bisnis. Maka dari itu gue nggak sungkan atau nggak capek-capek buat ngomongin ke kalian ini, tingkatin value lu bener-bener gitu, tingkatin mindset lu, tingkatin literasi dalam otak lu, biar orang ini punya pandangan yang jauh lebih dari apa yang ada di pikiran orang yang lainnya gitu. Maka dari itu lu bisa kolaborasi sama orang yang endingnya ini walaupun nggak selevel secara network, tapi selevel secara value, secara mindset, dan secara pola pikir dan literasinya jauh lebih dari lu. Oke, thank you teman-teman semua udah nonton video gua kali ini. Gua Hida di sini, signing out dan thank you.